Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan lab kali ini kita akan membahas dan mempraktekkan apa sih itu load balance. Untuk perkenalan lebih lanjutnya, load balance adalah suatu sistematik untuk membagi beban dalam beberapa jalur atau link. Load balance adalah untuk mendistribusikan beban kerja di dua atau lebih link jaringan untuk memaksimalkan throughput, meminimalis response time overload. Oke, langsung saja kita ke topologinya. Untuk topologinya seperti ini ya teman-teman. Di Mikrotik 2 ada 3 IP tambahan. Untuk Ether satunya yang terhubung ke Windows dengan IP 192.168.10.0 untuk //24. Untuk Ether 2-nya mengarah ke Mikrotik yang ketiga melewati Ether 2 dengan IP 30.30.30.0 dengan /24. Untuk Ether 3-nya ke Mikrotik 3 dengan IP 40.40.40.0 dengan /24. Begitu pula dengan Mikrotik yang ketiga, Ether 1-nya mengarah ke Winbox dengan IP 192.168.20.0 dengan /24. Ether 2 dan Ether 3-nya sama dengan Mikrotik yang kedua. Oke, langsung saja kita mulai praktekan. Untuk di Mikrotik yang kedua, pertama kita menambahkan yang namanya IP address dulu. Untuk IP address yang pertama kita mengarah ke PC dengan IP 192.168.10.1/24 dengan interface Ether 1. Yang kedua, kita akan menambahkan IP address untuk Ether 2 dengan IP seperti yang di sini, yaitu 30.30.30. Untuk titiknya titik 1 karena ini untuk Mikrotik awal dengan /24 interface Ether 2. Begitu pula dengan yang Ether 3 dengan IP address 40.40. Langsung saja di enter. Setelah itu kita akan IP print. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, udah ketambah. Setelah itu kita lanjut ke Mikrotik yang ketiga yang ini. Kita sama masukin IP-nya. Yang pertama IP untuk ke PC dulu. (192.168.20.1/24 interface Ether 1. Untuk Ether 2 dan Ether 3-nya karena tadi sudah 30.30.30.1 dan untuk di Mikrotik selanjutnya titik 2 enter. Untuk Ether 3 juga sama 40.2. Oke, ini sudah semua untuk IP. Langsung kita IP address print. Oke, sudah bertambah ya ini. Langkah selanjutnya kita balik lagi di Mikrotik yang kedua. Kita melakukan root ke IP yang ketiga menggunakan gateway yang 30.2 di Ether 2 dan untuk Ether 3-nya menggunakan gateway-nya 40.2. Saja kita balik ke Mikrotik yang pertama. Kita memasukkan IP root DST address, memasukkan IP di yang PC lawan, yaitu 192.168.20.0 dengan /24. Dengan gateway 30.2.
Sama yang kedua, tapi beda di gateway. Di gateway-nya menggunakan 40.2 yang menggunakan header yang ketiga ini. Langsung di enter. Setelah itu kalian boleh mengeceknya dengan perintah IP root print enter. Oke, lanjut untuk yang router kedua, kita nge-root juga sama, masukkan perintah IP root at dst address. Untuk nge-root di router lawan menggunakan IP PC yang ini, yang 192.168.10.0. Menggunakan gateway 20.20 30.30.30.1 karena yang di sini tadi titik 1. Nah. Oke, langsung di enter. Yang untuk header 3-nya untuk root yang kedua menggunakan gateway-nya 40.40.40.1. Nah, langsung bisa dicek IP root print. Nah, ini sudah sama seperti tadi ya. Jika sudah, kalian bisa menjalankan klien dua-duanya. Lalu kalian bisa menambahkan IP terlebih dahulu. Masukin IP-nya sesuai dengan segmen yang di router tadi ya, karena ini PC yang pertama, jadi masukin segmennya 192.168.10. Untuk segmen terakhir bisa bebas, bisa jarak 2 sampai 254. Di sini saya menggunakan IP-nya .2. Ini opsional, bisa diisi atau tidak. Lalu klik OK saja. Lalu close. Lalu lanjut ke klien yang kedua. Lalu masukin IP lagi, tapi segmennya berbeda. Kali ini menggunakan segmen yang 20.2. Oke, masih menunggu, masih loading karena ini menggunakan Windows XP Live. Sabar, masih menunggu loading gambar jam. Oke, kita cek dulu di sini menggunakan CMD. Lalu ngeping PC yang kedua tadi. Nah, sudah jalan ini ya, yang dari PC 1 ke PC 2. Sekarang gantian yang dari PC 2 ke PC 1.
Oke. Sudah jalan, kita balik lagi ke PC 1. Sekarang masukkan perintah tracer untuk IP-nya IP di PC 2 yaitu 192.168.10.2. Lalu salah, maaf. Untuk IP-nya 20.2. Di sini kita bisa lihat dari PC 1 ke PC 2 menggunakan jalur yang dari Ether 2 atau Ether 3. Iya bisa tapi kalau diganti. Jadi kita balik lagi ke PC yang kedua, kita masukkan perintah yang tadi yang tracer. Untuk IP-nya IP PC 1 ya. Jadi bentar, kita nunggu. Nah, oke. Jadi dari PC 1 ke PC 2 melewati jalur yang 40.2, yaitu yang dimana 40.2 ini menggunakan Ether 3. Kita tunggu lagi dari PC 2 ke PC 1 melewati jalur yang Ether berapa. Oke, yang dari PC 2 ke PC 1 ini menggunakan jalur yang 30.1. Oke, lanjut. Sekarang kita akan mendisable salah satu IP address di MikroTik yang pertama. Masukkan perintah IP address disable. Untuk ini kalian bisa memasukkan numbernya dari 0 sampai 2. Jadi karena di sini kita akan mendisable yang IP 30.1, kita mendisable yang nomor 1. Lalu oke. Lalu kita bisa mengecek ya. Nah, ini jadi udah tanda X seperti ini, berarti udah di disable. Lalu kita ping lagi. Di Windows yang kedua atau klien yang kedua bisa di ping juga. Sabar ya guys. Sabar. Oke, kita masih menunggu yang pingan dari Windows kedua. Sudah semua. Jadi dari Windows 1 ke Windows 2 menggunakan jalur yang 40, dan dari Windows 2 ke Windows 1 menggunakan jalur 40. Nah, sebelumnya di Windows yang kedua ke Windows 1 menggunakan jalur yang ini ya, yang 30. Karena tadi yang jalur 30 sudah di disable, jadi berganti ke jalur yang 40. Lalu kita akan mendisable yang 40.1 atau yang Ether yang ketiga. Sebelumnya ini bisa di enable dulu, karena nanti jika disable dua-duanya itu tidak akan bisa di routing. Jadi seperti ini, IP address, ini masukkan enable. Untuk numbernya tadi kan number 1, terus enter, lalu bisa di print lagi. Nah, lalu kita akan mendisable yang jalur 40 atau nomor 2, IP address disable 2, karena di sini yang 40 nomor 2. Lalu bisa di print. Nah, ini udah silang ya, berarti udah disable. Lalu kita ping lagi dari Windows 1 ke Windows 2 dan sebaliknya.
Seharusnya ini melewati jalur yang 30 karena jalur yang 40 sudah di disable. Kita tunggu. Masih menunggu. Tunggu. Oke, ini yang dari Windows 1 ke Windows 2 sudah melewati jalur yang 40. Oke, maaf teman-teman. Tadi ini sempat ada trouble dulu. Jadi untuk mengetesnya kalian bisa mendisable dari dua Ether. Yang pertama dari MikroTik 2-nya di disable Ether 3-nya. Lalu di MikroTik selanjutnya juga di disable Ether 3-nya. Karena jika hanya salah satu di disable, jadinya akan seperti ini. Nah, jadi dari MikroTik 1 ke MikroTik 2-nya masih melewati jalur yang 40.2 dan dari dari klien 2 ke klien 1 udah bener melewati 30, tapi di sini destination host unreachable. Kita tes lagi. Ini kita tesnya melalui yang 30.1. Oke, ini dari yang PC 1 ke PC 2 bisa ya. Ini terlihat melewati jalur yang 30.2. Yang dimana tadinya kan 40.1, yang ini kita mendisable hanya satu saja, dan ini sekarang kita mendisable jalur dua-duanya. Nah, bisa 30, bisa terlihat. Oke, sekarang kita mendisable yang 30 sama IP address enable 2. Lalu di MikroTik selanjutnya juga kita enable. Lalu kita disable number 1, yang dimana kita akan mendisable jalur yang 30. Nomor 1. Lalu kita cek IP address print. Ini udah silang, tandanya udah di disable. Jadi juga kita disable yang jalur 30. Oke, udah silang ya. Lanjut kita ping lagi. Ini selanjutnya melewati jalur yang 40 ya, karena jalur 30-nya sudah di disable tadi. Oke, masih menunggu. Oke, ini yang PC 1 melewati jalur 40 karena tadi yang jalur 30-nya sudah kita disable. Jadi yang PC 1 ke PC 2 sudah berhasil. Lanjut kita ke PC 2-nya. Oke, PC 2-nya juga berhasil melalui jalur 40. Oke, jadi tandanya ini
kita sudah berhasil ya teman-teman menggunakan yang namanya load balance. Oke, kita enable lagi. Oke. Ini berarti jika kalian sudah seperti ini berarti tandanya kalian sudah selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.